Teman-teman, coba pertanyaan ini Anda jawab ya. Ayo kita belajar tentang inquiry based learning atau sering disingkat inquiry learning. Silahkan dibuka buku, jurnal atau smartphone Anda, karena sekarang berkat perkembangan teknologi informasi kita bisa belajar dari manapun dengan cara yang lebih mudah. Inquiry itu artinya penyelidikan. Inquiry based learning artinya pembelajaran yang dilakukan dengan cara menyelidiki sebuah benda atau objek ya. Pembelajar bertemu dengan sebuah objek, melakukan pengamatan, analisa, dan mengambil kesimpulan berdasarkan proses yang diikuti secara langsung. Inquiry based learning ini mendorong anak didik mengkonstruksi pengetahuan, bukan sekedar mengkonsumsi pengetahuan ya. Sintak atau langkah-langkah dalam pembelajaran inquiry learning ini dimulai dari menyusun pertanyaan, menyiapkan media dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran, melakukan eksperimen atau percobaan, melakukan observasi, pengamatan, melakukan analisis, asosiasi, dan kemudian menyusun kesimpulan. Ayo coba kita praktekkan bagaimana menerapkan langkah-langkah itu dalam pembelajaran ya. Langkah pertama, menyusun pertanyaan. Misalnya pertanyaannya, warna merah dicampur dengan warna kuning jadinya apa ya? Atau warna kuning dicampur dengan warna hijau jadinya apa ya? Gitu. Langkah kedua, menyiapkan bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses pencampuran. Tentu pewarna, ada tabung atau gelas ya, air secukupnya. Langkah ketiga, melakukan eksperimentasi, dicampurkan. Langkah keempat, melakukan observasi, diamati. Langkah kelima, dianalisis, diasosiasi, dipikir-pikir, dan kemudian warna apa yang akan terjadi setelah warna merah dan kuning tadi dicampur, itu akan menjadi kesimpulan yang dilihat langsung oleh anak didik. Inilah yang disebut dengan siswa menemukan sendiri atau mengkonstruksi sebuah kesimpulan. Jadi, mana yang lebih cepat larut dalam air, garam atau gula? Atau mana yang lebih cepat tumbuh, biji jagung, biji kacang, atau biji kedelai? Itu tidak perlu diperdebatkan. Juga tidak perlu dipikir. Langkah untuk menjawabnya adalah melakukan percobaan. Kalau sudah melakukan percobaan, jawaban itu menjadi keputusan atau kesimpulan yang didasarkan atas fakta. Inilah yang namanya inquiry based learning, yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan cara penyelidikan secara langsung terhadap sebuah objek. Metode inquiry based learning ini penting dikembangkan dalam sistem pendidikan kita agar tradisi riset itu menjadi kebiasaan di lembaga pendidikan sejak dini mungkin gitu. Kita ini ada evaluasi pengetahuan yang diperoleh oleh sebagian besar anak didik itu didapatkan dari informasi atau information based knowledge ya.
bukan pengetahuan yang didasarkan dari hasil penelitian atau research-based knowledge. Materi atau topik yang bisa dikembangkan dengan inquiry based learning tentu disesuaikan dengan tingkatan pendidikan anak-anak ya. Pada anak-anak yang masih belajar di SD, barangkali bisa dilakukan percobaan bagaimana proses peragian tempe atau tape ya. Mengamati bagaimana tanaman yang mendapatkan akses sinar matahari dengan tanaman yang tidak mendapatkan akses sinar matahari ya, untuk menarik kesimpulan seberapa penting matahari bagi proses tumbuh kembang sebuah tanaman gitu. Pada anak yang berada di tingkatan pendidikan yang lebih tinggi lagi sampai perguruan tinggi, tentu tema, sudut pandang, analisisnya berbeda-beda lagi gitu. Kita masih ingat yang dikatakan oleh filosof Confucius, what I hear, I forget, what I see, I remember, what I do, I understand. Jadi, mengkonstruksi pengetahuan itu secara tidak langsung lebih baik daripada mengkonsumsi pengetahuan. Inquiry based learning mendorong kita untuk belajar dan mengkonstruksi pengetahuan. Terima kasih sudah menjadi teman belajar tentang inquiry based learning. Mari kita kembangkan metode inquiry based learning dalam budaya dan sistem pendidikan di sekolah kita. Semoga Allah memberkahi pengetahuan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.